Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Unit Reskrim Polresta Jayapura Kota melaksanakan rekonstruksi pembunuhan pengusaha emas bernama Nasruddin atau Acik guna kepentingan penyidikan dalam menguji persesuaian keterangan para tersangka dan saksi. Dalam rekonstruksi tersebut, kedua tersangka dihadirkan, yakni MM dan istri korban berinisial VL, dengan didampingi pengacara masing-masing, serta hadir juga dari pihak Kejaksaan Negeri Jayapura dan keluarga korban untuk menyaksikan. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas, SH SIK MPD, ketika dikonfirmasi di sela-sela kegiatan rekonstruksi, mengatakan bahwa hari ini penyidiknya sedang melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap korban Nasruddin alias Acik. Dalam rekonstruksi ini dilakukan sebanyak 60 adegan dengan 13 lokasi berbeda di seputaran kota Jayapura. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat primer pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP JO pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun. Sesuai yang dijadwalkan untuk penyidik Satreskrim Polresta, penyidik gabungan dampingin dari jaksa untuk hari ini melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang dilaksanakan oleh tersangka M dan dibantu oleh seorang wanita yang adalah istri dari korban. Saat ini kita berada di lokasi ketujuh di jembatan Yotepa, di mana tersangka sempat mampir di sini dari Poltekkam yang merupakan TKP pembunuhan. Untuk kemungkinan kita split akan kita lihat, tetapi tersangka utama dalam kasus ini adalah M, seorang pria tersebut, dan alat bukti yang ada sudah cukup untuk bisa mempersangkakan dia sebagai pelaku utama. Dan wanita juga terlibat dalam konspirasi untuk turut serta dan memberikan bantuan. Masih di Kota Jayapura, Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura kembali melaksanakan operasi justisi di wilayah Entrop Distrik Jayapura Selatan. Operasi tersebut dipimpin langsung Kapolresta Jayapura Kota AKBP Supraptono SOS MSI, didampingi Ketua Pansus DPRD Kota Jayapura, Kasat Pol PP Kota Jayapura, dengan melibatkan 100 personil aparat gabungan TNI Polri dan pemerintah Kota Jayapura. Wakapolresta Jayapura Kota mengatakan, operasi justisi dilakukan guna menindaklanjuti Perda No 3 Tahun 2020 dan Instruksi Wali Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penyebaran COVID-19 serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari operasi justisi malam ini, 16 warga terjaring lantaran tidak menggunakan masker sehingga dilakukan tes rapid antigen dan satu warga dinyatakan positif, selanjutnya dibawa ke tempat isolasi terpusat LPMP Papua. Selama PPKM level 4 yang diberlakukan, semua tempat hiburan malam disegel atau ditutup sementara. Sama halnya dengan tempat wisata sesuai instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2021. Ya, untuk operasi justisi malam hari ini, ya, kita fokus pada pelaksanaan PPKM level 4 ya. Jadi aturan-aturan itu langsung kita implementasikan dalam pelaksanaan sehari-hari, terutama pada jam malam ya. Jam 20 itu sudah praktis tidak ada kegiatan, makanya tadi kita lakukan penyekatan di akses-akses masuk di tempat-tempat kerumunan masyarakat setelah jam 20.00. Hasilnya cukup maksimal. Kegiatan usaha di malam hari, khususnya di daerah yang kita sekat, praktis sudah sepi. Kami kegiatan ini didukung oleh Pansus DPRD Kota Jayapura juga, Pansus COVID, bersama dengan teman-teman Polres dan Polri, termasuk Tagana dan sebagainya. Kegiatannya malam ini cukup efektif sampai pukul 23.30. Kegiatan kami nyatakan selesai.
presisi, setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Terima kasih masih bersama kami di Cendrawasih Live Polda Papua. Berita selanjutnya, Kapolres Jayapura AKBP Frederikus W.A. Maklarimbon SIKMH menggelar press conference di Mapolres Jayapura terkait pemalsuan surat PCR. Satuan Kriminal Polres Jayapura meringkus 3 orang pelaku masing-masing berinisial SM, NK, dan MA terkait pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan swab PCR palsu dan seorang calon penumpang berinisial TH. Kapolres Jayapura saat melakukan press conference membenarkan penangkapan 3 orang pelaku pembuat surat PCR palsu dan seorang calon penumpang sebagai pengguna jasa tersebut. Komplotan ini menjual hasil tes PCR hingga kartu vaksinasi palsu dan sudah beroperasi sejak bulan Juni lalu. Kini keempat pelaku telah diamankan di Polres Jayapura untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pelaku dijerat pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun. Pemalsuan dokumen atau surat yang mana yang peristiwa ini terjadi di Bandara Udara Angkasa 1 Sentani. Adapun yang menjadi korban dalam ini adalah Balai Kesehatan Laboratorium Kesehatan Papua. Adapun kronologis bagaimana sampai terjadinya ditemukan peristiwa ini, awal mulanya ada penumpang yang melakukan check-in untuk melanjutkan perjalanan ke luar Papua. Dia sudah mengantongi dokumen hasil rapid atau PCR yang dipegang untuk melakukan sebagai syarat untuk keberangkatan. Namun pada saat melakukan checking di counter maskapai, petugas maskapai itu mengecek ternyata surat rapid ataupun PCR itu belum ada validasi dari karantina kesehatan bandara, dari petugas maskapai penerbangan koordinasi dengan karantina. Setelah dilakukan cross check
terkait dengan dokumen tersebut. Ternyata dokumen itu tidak benar, palsu. Setelah itu melaporkan kepada petugas polisi yang ada di bandara. Dari situ petugas yang ada polisi yang ada di bandara men-cross-check kepada Balai Laboratorium Kesehatan Papua. Ternyata benar dokumen yang dipegang, dokumen yang terbit itu tidak benar, sehingga dilakukanlah upaya penangkapan terhadap 2 orang, yaitu yang menggunakan sama yang membuat di bandara. Dari hasil pengembangan itu ditemukan ada yang turut membantu, sehingga petugas melakukan penangkapan kepada 2 orang itu di wilayah hukum Jayapura atau di Abepura. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.